Saudara, seorang calon haji dari embarkasi Surabaya wafat di pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Wafatnya calon haji perempuan dari kloter 20 asal Kabupaten Sidoarjo ini pertama kali diunggah di media sosial pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi yang turut menjadi salah satu jemaah di kloter 20. Dalam video, terlihat seorang calon haji wafat dan disemayamkan di lantai pesawat serta tertutup selimut. Kadaker Bandara mengungkap calon haji yang wafat di pesawat ini bernama Nur Fadilah dari kloter 20 asal Kabupaten Sidoarjo. Calon haji ini wafat sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat sebelum mendarat di Bandara Arab Saudi. Dan saudara, jenazah calon haji ini telah dimakamkan di pemakaman di Madinah, Arab Saudi. Telah meninggal dunia jamaah haji Indonesia bernama Nur Fadilah, usia 45 tahun, berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau tergabung dalam kelompok terbang SUB-20. Meninggal dunia tadi pagi di dalam pesawat pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi, dan sebelum dimakamkan jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Pemerintah akan memberikan hak-hak jamaah, baik itu berupa badal haji, dan selanjutnya pemerintah juga akan memberikan asuransi sesuai dengan ketentuan. Saudara, informasi terkini soal perjalanan haji dari Indonesia ini kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Julian Fernando di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan juga di Surabaya, Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Kika Madona bersama juru kamera Silmi Ardiantovani. Kita akan terlebih dahulu menuju Asrama Haji Pondok Gede bersama Niputu Trisnanda. Putu, ini pukul berapa saja kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede? Ya, selamat siang, Vidi dan juga saudara. Hari ini rencananya ada 3 kloter lagi yang akan datang, kemudian juga memenuhi beberapa prosedur yang memang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian transit dan nantinya terbang ke Tanah Suci. Jadi kloter pertama yang tadi datang, ya ini adalah kloter ke-25 asal Tangerang, Banten, yang kurang lebih di dalamnya ini ada 389 jemaah begitu ya, calon haji. Tadi datang jam 8 pagi atau 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian nanti jam 1 atau 13 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat atau siang hari juga akan kembali datang 389 jemaah dari kawasan Jakarta. Sementara yang paling terakhir ini adalah jemaah dari Jakarta juga, totalnya ada 438 calon jemaah yang akan terbang ke Tanah Suci. Ini akan tiba pada petang, ya ini pada jam 7 malam. Nanti alurnya tetap sama, Vidi dan juga saudara, di mana ketika mereka datang ini langsung diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, karena seperti yang juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa angka jemaah haji Indonesia begitu ya di periode 2024 ini cukup tinggi yang kemudian meninggal dunia di Tanah Suci, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut beberapa syaratnya ini juga diperiksa dengan lebih detail dan juga lebih rinci lagi, di mana kondisi jantung, gula, kemudian apakah mengidap diabetes. Selain itu juga apakah misalnya ada pendamping ataupun yang menggantikan begitu, masih dalam usia kandungan yang masih muda. Ini juga jadi pertimbangan tersendiri apakah akan tetap diberangkatkan atau tidak. Nanti setelah proses pengecekan kesehatan, tentu saja kalau untuk yang lansia ini diberikan jalur khusus gitu atau fast track, nanti akan diperiksa lebih cepat dibanding dengan jemaah-jemaah lainnya. Setelah itu baru nanti menyelesaikan urusan dokumen seperti misalnya data diri, keterangan sudah lunas bayar, kemudian paspor dan visa untuk nantinya bisa diambil sebelum berangkat ke bandara. Untuk kloter 25 sendiri, Vidi dan juga saudara, nanti akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta itu dini hari karena penerbangannya ada di sekitar jam 4
dini hari, sehingga di jam 2 pagi nanti kloter yang pertama tadi datang, yakni kloter 25 akan sama-sama berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu juga yang tadi saya lihat, selain mendapatkan ada obat-obatan, begitu ya, ada vitamin juga. Ini juga masing-masing jemaah mendapatkan ada gelang khusus, kemudian ada barang-barang khusus juga yang diberikan dalam kantung-kantung berwarna putih, dan juga mendapatkan uang saku sebesar Rp750 atau setara dengan kalau kita konversikan ke dalam rupiah, Vidi dan juga saudara, ini sekitar Rp3 juta. Jadi kalau itu semua sudah selesai dilakukan gitu, ini seperti yang tadi saya juga pantau pada kedatangan pertama. Jemaah haji atau calon haji dari kloter 25 asal Tangerang, Banten ini sudah beristirahat di kamarnya masing-masing dan nanti akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta jam 2 dini hari, lalu terbang ke Tanah Suci sekitar jam 4 dini hari. Nanti kita tinggal menantikan, Vidi dan juga saudara, kedatangan 2 kloter lagi, yakni kloter ke-26 dan juga 27, sama-sama dari Jakarta, hanya jamnya saja berbeda karena ini disesuaikan juga dengan waktu keberangkatannya nanti besoknya, begitu ya, supaya ketersediaan kamar dan lain sebagainya juga ini cukup. Nanti yang satu datang di sore hari, sementara satu lagi nanti di jam 7 malam. Yang menarik sebetulnya, Vidi dan juga saudara, ketika saya berbincang dengan calon haji yang datang pada kloter 25 ini, memang ada sebagian yang merupakan lansia, tapi kami lihat semangatnya ini tidak pudar. Bahkan ada beberapa yang mencoba begitu ya, meskipun menggunakan kursi roda, ini tetap tersenyum begitu, kemudian juga berbincang dengan rekan-rekannya yang satu kloter untuk merencanakan begitu ya, apa-apa saja yang akan dilakukan, doa apa saja yang akan dipanjatkan. Kemudian juga yang tentu saja tidak kalah penting adalah barang-barang apa saja yang harus dibawa. Jadi mereka saling mengingatkan satu sama lain supaya tidak ada yang tertinggal, supaya tidak ada yang hilang. Jadi mereka bisa berangkat sama-sama dalam kondisi sehat dan juga pulang ke tanah air dalam kondisi yang sehat juga. Vidi. Baik, Putu, terima kasih. Kita akan bergeser ke Surabaya, Jawa Timur bersama Kika Madona. Kika, hari ini ada berapa kloter yang masuk di asrama dan juga diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, Vidi dan juga saudara, jadi berdasarkan data terbaru yang kami terima untuk kloter haji yang juga kemudian akan tiba pada hari ini atau sudah tiba sejak pada pagi hari tadi, ini adalah dari kloter 27 sampai dengan kloter 30. Ada total 4 kloter yang tiba di embarkasi haji Sukolilo Surabaya, dan kedatangannya ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi untuk kloter 27 dari Pamekasan. Sementara itu untuk kloter terakhir yang juga kemudian akan tiba pada hari ini di embarkasi haji Sukolilo Surabaya, yaitu pada pukul 12:58 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk 4 kloter yang hari ini tiba di embarkasi haji Sukolilo Surabaya, ini berasal dari Madura, Jawa Timur, yang mana dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, 2 kloter yaitu dari Kabupaten Pamekasan, dan juga 2 kloter berikutnya yaitu dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Yang mana nantinya juga akan dilakukan serangkaian pemeriksaan setelah para calon haji ini tiba di embarkasi haji Sukolilo Surabaya. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan dan juga kemudian pemeriksaan dokumen-dokumen haji yang nantinya akan diperlukan pada saat menuju ke Bandara Juanda. Sementara itu nanti juga para calon haji ini juga akan diberikan uang saku dari pihak PPIH Surabaya, Jawa Timur, yang mana untuk masing-masing calon haji ini akan mendapat nantinya. Untuk calon haji yang hari ini berangkat, yang mana ini juga kemudian ada total 4 kloter, di mana keberangkatan dari calon haji ini sudah dimulai sejak dini hari tadi, yang mana ini adalah kloter 23 sampai dengan kloter ke-26 yang berasal dari Sumeneb, Surabaya, dan juga kemudian Sampang, Madura, Jawa Timur. Untuk kloter keberangkatan dari kloter haji ini sudah dimulai sejak pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat. 3 kloter sudah berangkat hari ini, Vidi dan juga saudara, yaitu dari kloter 23 sampai dengan 25. Sementara itu kloter terakhir yang hari ini akan berangkat ke Tanah Suci, yaitu kloter 26 dari Sampang, Jawa Timur, yang mana ini dijadwalkan akan terbang pada pukul 23:40 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan keberangkatan calon haji yang juga kemudian sudah berlangsung sampai dengan hari ini, total 25% calon haji sudah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang mana dari proses pemberangkatan ini juga kemudian ada beberapa catatan yang juga kemudian terjadi selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini. Data terbaru yang kami terima yaitu untuk calon haji yang juga kemudian masih harus menjalani tunda berangkat atau harus ditunda keberangkatannya, ini total ada 6 orang calon haji.
yang mana dari total 6 orang calon haji ini harus melakukan tunda berangkat karena 3 orang diantaranya masih harus mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. 3 orang calon haji tersebut mengalami gatal ginjal dan juga kemudian demam dan juga sesak napas berasal dari kloter 6, kemudian 14 dan juga kloter 20 yang mana ini merupakan 2 perempuan dan juga 1 orang laki-laki. Perawatan saat ini juga masih terus dilakukan terhadap 3 orang calon haji tersebut dan untuk para pendamping dari calon haji ini juga harus terpaksa menunda keberangkatannya. Nantinya jika sudah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya, maka para calon haji ini, total 6 calon haji ini akan diberangkatkan di kloter berikutnya. Sementara itu saudara, untuk catatan lain yang juga kemudian kami terima selama penyelenggaraan haji tahun 2025 ini, dari total kloter pertama sampai dengan saat ini, yaitu ada total 2 orang calon haji yang juga kemudian meninggal dunia, yaitu kloter calon haji dari kloter 3 yang juga kemudian berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan juga calon haji kloter 20 asal Sidoarjo yang meninggal pada beberapa hari yang lalu, pada hari Kamis kemarin. Dan ini juga kemudian menjadi catatan selama penyelenggaraan haji pada tahun 2025 ini dari embarkasi Haji Sukolilo Surabaya, yang mana untuk pemberangkatan ini juga masih akan terus berlangsung sampai dengan untuk kloter terakhir, yaitu kloter ke-97 pada tanggal 30 Mei mendatang. Demikian, Vidi, kembali pada Anda. Baik, Kika Madona dari Surabaya, terima kasih untuk laporannya. Dan sebelumnya tadi ada Ni Putu Trisnanda dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Terima kasih. Saudara, kita ke informasi masih terkait haji. Masjid Nabawi di Madinah terus dipadati jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Jemaah haji Indonesia diimbau membawa identitas diri mengantisipasi jika tersesat. Salah satu tujuan jemaah saat di Masjid Nabawi adalah berkunjung ke makam Rasulullah dan sahabatnya di Raudhoh. Dan mengingat mulai padatnya jemaah calon haji yang datang, Kepala Sektor Khusus Nabawi Surnadi meminta agar jemaah menghafal nomor pintu saat masuk dan mengikuti arahan ketua rombongan, serta membawa identitas diri. Diharapkan ke masjid membawa ID card, kemudian gelang, tas yang berisi semua, intinya di dalamnya itu ada tentang identitas jemaah haji. Kemudian minimal membawa ada ID card hotel supaya apabila kita keluar dan tidak tahu jalan untuk kembali ke hotel, bisa menunjukkan kepada petugas pos. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai menyiapkan layanan di Mekah jelang kedatangan jemaah dari Madinah. Sebanyak 205 hotel telah disiapkan untuk menampung jemaah dengan jarak terjauh 4,5 km dari Masjidil Haram. Tak hanya hotel, layanan konsumsi juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi jemaah selama di Mekah. Setiap jemaah akan mendapat 3 kali makan per hari dengan total 84 kali makan selama masa tinggal. Untuk mendukung mobilitas, bus sholawat akan beroperasi 24 jam mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Adapun pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah mulai berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Kloter-kloter awal bergerak setelah menyelesaikan ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Perjalanan darat ini memakan waktu sekitar 6 sampai 7 jam. Layanan yang telah disiapkan di Dakar Mekah meliputi hotel. Jemaah akan menempati hotel di wilayah Sishah, Misfalah, Jarwal, dan Raudhoh. Terdapat 205 hotel yang kita siapkan dengan jarak paling jauh 4,5 km dari Masjidil Haram dan sudah melalui proses verifikasi kualitas serta kelengkapan fasilitas. Konsumsi, setiap jemaah akan mendapatkan 3 kali makan per hari dengan menu yang disesuaikan dengan cita rasa Nusantara. Kami juga pastikan aspek higienis dan kandungan gizi diperhatikan secara ketat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
Saudara, tetap di Kompas Siang. Usai jeda, rekan saya Desi Fiftina akan bersama Anda dengan informasi pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan dokumen ijazah asli yang diminta pihak kepolisian. Dokumen dibawa langsung perwakilan keluarga Jokowi dari Solo, yaitu Wahyudi Andrianto yang merupakan adik ipar Jokowi.